Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Abdurrahim, Lulu Imratul Hasanah, Alrista Khori Asmonah, beserta Vina Violiana Tantri, izin mempresentasikan mengenai filsafat dan ideologi dunia yang diantaranya tentang kapitalisme barat dan komunisme timur. Adapun pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Kritik kapitalisme menurut Friedrich Hegel dan Karl Marx. 1. Friedrich Hegel. Berdasarkan filsafat material Hegel, unsur material terbentuknya negara kapitalis, yakni karena adanya budaya barat. Kebudayaan barat ini merupakan ide-ide yang dijalankan oleh masyarakat selama kurun waktu abad pertengahan yang akan menjadi dasar pembentukan kapitalisme. Ide dasar kapitalisme yang bersumber pada kondisi objektif masyarakat diabstraksikan dalam sebuah pemikiran ekonomi, aspek seluler, dan aspek spiritual, turut memberikan sumbangsih terhadap nilai dasar kapitalis pada tahap awal. Aspek sekuler diwujudkan dalam tradisi Eropa Romawi kuno yang menekankan bahwa individu memiliki haknya sebagai pribadi yang individual, otonom dan bebas dalam menentukan sebab mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Individualisme harus dijunjung tinggi, sebab-sebab soal untung dan rugi, investasi, dan lainnya harus diperhitungkan sebelumnya. Budaya liberal membentukkan dukungan pasar bebas, baik mekanisme ekonomi dapat terjamin produksi dan persaingan. Abstraksi ide ini dimaterialkan dalam tindakan individu dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya. Aspek spiritual diperoleh dari tradisi Yudaisme, pribadi yang transenden, dan di hadapan Allah manusia adalah pribadi yang individual, yang harus mempertanggungjawabkan dirinya. Individualisme setelah revolusi Prancis berkembang menjadi sikap liberal dalam segala aspek kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, individualisme dan liberalisme menjadi dasar semangat berwirausaha. Nilai asketis, mengenal doktrin suratan takdir ganda, turut memberikan sumbangsih dalam hidup agar bekerja keras mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Namun, harus hemat, disiplin, matriaga, dan sederhana, sebab kekayaan merupakan ungkapan cinta dan kasih Tuhan kepada manusia. Personifikasi ide telah meletakkan nilai dasar bagi individu untuk berupaya memperoleh modal bagi keuntungan dirinya. Ide tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan hidup manusia melalui fenomena historis yang terbentuk melalui tahap yang panjang. Individualisme merubah wajahnya menjadi liberalisme dalam bentuk yang nyata. Perubahan ekonomi barter menuju ekonomi uang turut serta memberikan peluang kapitalisme untuk berkembang. Pembentukan kota-kota pada akhir abad 19 semakin menasbihkan ekonomi uang, modal dalam bentuk kapital yang telah terbentuk dalam pengusaha sarana produksi. Kekuasaan material menjadi tindak terbatas pada penguasaan individu berdasarkan kelas, yakni majikan dan buruh. Hubungan kelas ini menjadi persepsi fungsi yang berbeda sebab adanya modal berupa sarana produksi. Selanjutnya, akumulasi modal berlebih yang dihasilkan dari proses produksi menghendaki sistem perdagangan berubah menjadi ekonomi industrial pasca revolusi industri. Pergeseran ekonomi ini tampak pertama kali di Inggris pada abad ke-18, kemudian Perancis, Jerman, Italia pada abad 19, dan seluruh Eropa pada abad ke-20. Kapitalisme menjadi penggerak iptek karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan penemuan baru tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat miskin. Kegiatan ekonomi dan pusat penelitian iptek dalam fase ini dikuasai oleh konglomerasi milik swasta yang sifatnya monopolistis.
Adapun esensi kapitalisme dari waktu ke waktu adalah sama, yakni akumulasi modal yang akan diinvestasikan kembali menjadi laba dan diperluakan pasar bebas serta penguasaan sarana produksi. Sedangkan yang mengalami perubahan adalah bentuk moral sarana produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tahap akhir dari negara yang diharapkan oleh kapitalisme adalah mengalami pergeseran sejak abad ke-21. Pembahasan selanjutnya mengenai kritik kapitalisme menurut Karl Marx. Adapun kritik Karl Marx terhadap kapitalisme diantaranya yaitu pertama, tentang teori nilai tambah. Pada teori nilai ini, Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tambah karena adanya nilai komoditas suatu produksi, bukan ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan, tetapi karena adanya usaha yang dilakukan sebelumnya terhadap produksi barang, terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Jadi, Karl Marx menyimpulkan bahwasannya terjadi nilai tambah terhadap komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambahnya produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka nilai tersebut akan semakin tinggi. Tetapi permasalahannya munculnya eksploitasi dan aliensi karena kapitalis memiliki pandangan bahwasannya ia dapat mengambil tenaga kerja ataupun menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi yang memuncul keterasingan kaum buruh dan perbedaan kelas antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Adapun yang kedua dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme adalah perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh. Perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontradiksi ini karena kapitalisme memiliki tujuan awal untuk melakukan perbaikan untuk mengurangi masalah yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga muncul kontradiksi antara pemilik modal dan kaum buruh. Karena pandangan kapitalisme ini, maka dari itu muncul teori yang bernama sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Dalam teori tersebut menganut hak kepemilikan bersama. Sebelum menjelaskan komunisme timur menurut Karl Marx, di sini definisi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme timur menurut Karl Marx. Komunisme yang Marx deskripsikan merupakan kondisi setelah kapitalisme tumbang, sebab sistem kapitalisme akan mengalami titik kehancuran melalui resolusi sejarah kalasa proletariat yang terus berkembang hingga terjadinya revolusi sosial, yaitu proses transisi masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis. Sedangkan Engels lebih memaknai komunisme sebagai doktrin bagi pembebasan atau pemerdekaan kaum proletariat demi misi terwujudnya masyarakat komunis dengan prinsip kehidupan sosial ekonomi berlandaskan kepemilikan properti bersama, alhasil meniadakan kelas sosial dan negara. Konsep dasar komunisme Marx atau Karl Marx. Komunisme itu adalah sebuah doktrin pembebasan proletariat menuju masyarakat tanpa kelas. Doktrin tersebut merupakan sebuah teori sosialisme ilmiah Marx.
atau lebih dikenal dengan teori komunisme yang memiliki 3 konsep dasar, yaitu pertama dialektika, 2 materialisme historis, 3 pertentangan kelas. Pertama yaitu dialektika. Ia menggunakan pendekatan ini untuk melihat perkembangan sejarah melalui konflik atau interaksi antara tindakan dan relasi. Ide utama dialektika Marx adalah menggabungkan 3 faktor material menjadi satu dalam pembenahan masyarakat, yakni manusia, alam, dan alat produksi. Adapun analogi dari proses dialektika ini berupa proses produksi sebagai tesis yang menciptakan antitesis berbentuk koherensi dari kekuatan produksi. Proses produksi, teknologi, dan hubungan antar kelas berdasarkan keadaan ekonomi sosial masyarakat dalam hal manifestasi serta alterasi produk. Apabila masyarakat mencapai titik konflik di mana struktur ekonomi serta proses produksi menghalangi pemanfaatan kekuatan produksi, maka saat itu akan terjadi revolusi sosial untuk menghasilkan antitesis, yaitu masyarakat generasi selanjutnya. Kedua, materialisme historis, yaitu perspektif teoritis tentang perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang memandang sejarah manusia melalui lensa ekonomi. Engels menambahkan bahwasanya teori ini berakibat pada pembagian antar kelas, masyarakat, dan saling bertentangan satu sama lain. Dikarenakan Marx sangat dipengaruhi dan terkesan oleh Hegel, maka ia mengadopsi pendekatan yang berbeda secara fundamental dengan kenyataan. Baginya juga fisik atau disebut material tersebut adalah realitas, adapun gagasan serta pandangan kita ditentukan oleh hubungan kita dengan realitas itu. Kemudian ia menambahkan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat mempengaruhi cara orang tersebut memandang dunia. Oleh karena itu, pandangan materialis Marx tentang dunia terkait erat dengan historismenya, sehingga pendekatan sering digambarkan sebagai materialisme historis. Adapun unsur mendasari konsep ini adalah ekonomi dan perubahan kelas sosial. Artinya, struktur ekonomi sebagai pendorong kemajuan dan peningkatan produksi untuk mencapai kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan perubahan kelas merupakan strategi pendorong demi perubahan masyarakat menuju kualitas produksi yang baik dengan prosedur pergantian sistem masyarakat kapitalis dengan sosialis ke masyarakat komunis. Kemudian yang ketiga, pertentangan kelas. Kelas yang dimaksud dalam teori komunisme adalah relasi individu-individu dengan alat produksi. Kelas dibedakan berdasarkan penguasaan alat produksi, yaitu hal-hal yang digunakan untuk memproduksi barang atau lainnya, misalnya kekuasaan politik. Konflik tersebut merupakan proses dari dialektika sejarah yang selalu terjadi dari masa ke masa. Pada periode tribal, konflik terjadi antara orang bebas dengan budak, antara suku kuat dengan suku lemah. Sedangkan pada periode feodal, yaitu pertikaian antara sesama bangsawan, penguasa dan budak, petani dan pengrajin. Rekonstitusi ulang sejatinya tidaklah menghapus konflik maupun pertikaian, melainkan menyederhanakannya menjadi kelas berjunis dan proletariat. Oleh sebab tersebut, Marx menekankan bahwa salah satu cara untuk menghapus konflik tersebut dengan menerapkan dialektika sejarah demi terwujudnya masyarakat tanpa kelas sosial. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi kali ini, kami selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.